Update dunia kripto 23 Desember 2021. Nah, jadi seperti biasa ya, ini kita rekap dulu untuk hasil yang dari kemarin itu memang sedikit berbeda ya. Jadi apa namanya, ada kenaikan, penurunan, ini udah benar, terus kenaikan juga, penurunan lagi. Tapi yang kita tidak expect itu bisa penurunan sampai sejauh ini gitu ya. Jadi saya harapkan kemarin itu sebenarnya bisa langsung mantul di sini. Tapi ternyata memang belum kuat gitu ya. Jadi breakout ini masih di retest terus. Tapi memang sebenarnya kalau mau apa namanya ideal itu retestnya memang sampai ke sini lagi gitu baru mantul. Nah itu harusnya volumenya kuat. Kalau sekarang ini belum ya memang, jadi makanya kita kesannya sideways di sini. Untuk BTCD kita coba lihat. Nah kalau BTCD ini tetap sesuai ya. Jadi dari sini saya bilang agak naik terus turun, naik turun lagi. Nah ini udah mencapai target kalau kemarin. Nah ini agak naik sedikit, sekarang sedikit penurunan. Nah kita akan lihat hari ini itu akan seperti apa gitu ya. Jadi kita coba lihat rekap dulu dari segi berita. Nah kalau dari sini saya lihat ada berita mengenai apa namanya sentimen yang katanya mendekati 50K gitu ya. Nah, jadi memang banyak orang yang bullish. Nah, tapi kalau misalnya sudah break ke 50-500 kalau kata analis. Jadi sejauh ini sih belum memang. Nah, yang menariknya ada satu account ini yang dia menganalisa bahwa kalau misalnya ini kemarin nggak reversal gitu ya. Nah, our first green bar has appeared katanya. Oke, kita sekalian klik deh. Nah, berarti sebenarnya apa? Kalau misalnya kita nggak ini lagi apa namanya nggak reverse kemarin itu bisa kita naik terus gitu maksudnya. Nah, cuma kalau kita lihat tadi ya, itu posisinya dia itu bilang waktu breakout di sini nih. Nah, dan kita udah posisi turun lagi. Nah, waktu ini dia bilang kalau misalnya nggak ada reversal, harusnya kita naik. Nah, ini pun sudah bagus sebenarnya ya. Cuma ternyata langsung drop lumayan cukup jauh. Jadi apa namanya? Ya, ini masih belum volumenya belum kuat seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ini sama kesimpulannya itu 50.000 itu memang resisten secara psikologi. Jadi memang banyak orang menunggu kalau itu break mungkin baru rally cepat gitu karena orang nggak mau ketinggalan gitu ya. Nah, tapi kalau belum break ya masih di sisi itu aja pastinya. Nah, terus juga dia ada bilang di Fear and Greed yang kemarin itu langsung naiknya gila-gilaan. Nah, coba kita lihat ya. Kalau yang kemarin itu dari 29 ke 45 kan, berarti naiknya 16 malah. Nah, kalau hari ini agak turun lagi. Jadi ya itu memang sentimen kemarin tuh luar biasa gitu ya. Nah, walaupun dia bilang ini nggak the best gitu. Tapi apa namanya secara adopsi ini masih terus berkembang dan juga harga apa kalau dari harga itu mereka lagi banyak di support, zona support. Jadi sebenarnya bagus untuk mengakumulasi altcoin ya. Kecuali ya memang yang sudah apa namanya Luna atau yang sudah memang ATH gitu ya, Matic gitu ya. Itu memang kurang menarik lah. Nah, sekarang kita lihat coba yang dari CoinDesk ini berarti dia bilang ada apa namanya. Nah, ini yang menarik dari apa namanya ketentuan pajak kalau di Amerika itu kalau misalnya kita apa namanya merealisasikan kerugian di kripto itu bisa justru mendapatkan benefit secara pajak. Jadi mungkin dikurangi atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari sini simpelnya adalah dari IRS itu apa namanya Departemen Pajak di sana itu mereka itu memberikan kelonggaran kepada investor itu bisa mengurangi gitu apa
wajib pajaknya untuk pembayaran pajaknya itu dengan kerugian di kripto. Jadi malahan bisa juga memberikan refund untuk pajaknya. Jadi ada tax refund gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak kurang bagus untuk kita ya. Terutama kalau di Indonesia sih belum. Kalau di Amerika sih memang jadi mereka kemungkinan kalau yang memang lagi loss terus hitungan memang dengan pajaknya itu masih masuk, misalnya mereka masih untung secara mereka nggak perlu harus bayar pajak yang gede, nah itu bisa saja mereka jual dengan loss. Makanya kita lihat mungkin ya karena saya baca ini kemungkinan jadi memang orang jual loss itu karena mau mendapatkan benefit pajak ini gitu. Nah itu jadi agak kurang bagus sebenarnya sentimennya ya, kalau semakin banyak orang yang tahu dan juga memang mereka mengambil posisi seperti itu ya bisa mengakibatkan harga yang akan down. Nah kalau kita lihat untuk first mover-nya itu seperti apa kita coba ya. Nah, untuk volume secara volume trading ya by exchange itu juga berkurang. Jadi kembali lagi ke tanggal yang 19 18 ini ya. Jadi volume kemarin itu yang naik cukup signifikan, tapi kalau yang sekarang ini memang kembali lagi. Jadi sepertinya udah balik lagi gitu. Jadi kurang kurang bagus ya sebenarnya kalau dari segi berita. Hmm, Terus kalau ini dia ini ya Elon Musk memang masih ke terus berusaha pump Doge ya. Kita lihat nanti. Nah, ini malahan ada chart yang nge-track Elon Musk punya impact gitu ya ke harga Doge. Jadi kalau misalnya yang paling besar itu ya tentu yang di April ya, yang mau SNL itu naiknya gila-gilaan. Terus di sini masih agak kurang. Nah, ini juga lumayan kemarin sempat ngepamnya karena dia bilang Tesla merchandise akan bisa dibeli dengan Doge atau Dogecoin ya. Jadi dan katanya saya dengar juga Januari kalau nggak salah itu nah dia akan launch kalau nggak salah Doge 1 Mission to the Moon gitu ya. Jadi memang ini dijadwalkan katanya kuartal 1 2022 sih. Jadi seperti yang pernah Elon Musk bilang juga SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon. Jadi katanya maksudnya ya mereka mungkin mau ya membawa Doge itu ke benar-benar ke bulan gitu ya istilahnya ya kira-kira begitulah. Nah, jadi mungkin ini sekarang itu seperti sudah teasernya, makanya Elon Musk kayaknya mulai ini lagi ya, mulai mulai sering nge-tweet tentang Doge lagi, bahas lagi dia ada reply ke orang juga mengenai Doge gitu. Jadi apakah ini menjadi hal yang bagus untuk Dogecoin? Tentu bagus ya, tapi ya kembali lagi kita lihat BTC seperti apa. Kalau misalnya memang kurang support ya sama aja gitu. Terus berarti oke, secara berita mungkin cukup ya. Berarti dari kalau kita lihat memang dari sini orang memang menunggu break semua resisten 50.000 dan memang belum sekarang. Jadi ya masih kurang bagus ya sejauh ini. Nah, yang tadi itu kalau kita lihat juga saya lupa bilang mengenai ada SEC itu kayaknya ada hire gitu ya atau memperkerjakan Senate Banking Aid. Jadi ada untuk untuk mengembangkan memang policy atau regulasi tentang kripto. Jadi mereka memang kayaknya serius ya udah masuk ke kripto ini. Kalau dari SEC terutama mereka yang pernah saya bahas juga mengenai DeFi.
Nah, kalau dari CoinDesk kita lihat yang kayak crypto losses ini bisa jadi tax benefit, itu kan bearish tentu ya. Terus juga sejauh ini, nah ini ada juga apa namanya SEC yang menolak spot Bitcoin ETF berapa kali ya ditolak, nggak pernah di-approve. Yang futures sih sudah di-approve. Terus ada yang apa remaja yang menjadi suspek gitu, menjadi tersangka untuk hacking DeFi gitu ya, 16 juta dolar di Kanada. Nah, ada kabar baik tentang Uniswap yang launch di Polygon, makanya Matic sama Uni terbang semua ya. Jadi memang kalau kita lihat secara sekilas berita sih memang kurang bagus untuk hari ini. Nah, coba kita lihat untuk Fear and Greed tadi kita sempat singgung, itu juga turun lagi, turun 11 poin ke 34, walaupun masih lebih tinggi ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi untuk hari ini berarti ya kemungkinan masih bearish gitu. Kalau kita lihat dari sentimen secara on-chain, itu justru bagus ya, bullish. Dari exchange signal juga bagus. Nah, ini netral masih futures market momentum. Nah, kita lihat data yang ini juga sangat menentukan ya menurut saya. Ini saya sering sekali melihatnya daripada technical sebenarnya. Karena ini kan memang data real time gitu. Baik secara open interest misalnya ya, open interest itu cenderung flat. Kalau tadi itu apa namanya? Kita coba lihat lagi. Oke, kalau tadi saya sebelum ini kan saya ada update VIP ya, apa namanya, siang tadi saya rasa itu menurun. Dari sini ya, saya lihatnya itu menurun, terus ini agak flat kalau sekarang. Nah, kalau apa namanya dari funding rate itu menurun juga. Nah, kalau sekarang ya udah mulai agak mantul, tapi lebih ke menurun hari ini. Nah, ini LTHS UPR-nya juga malahan naik. Tadi itu flat, ini naik. Nah, jadi ini bearish semua nih kalau dari apa namanya? Data yang ini ya. Kalau akumulasi whales itu penting juga, apakah mereka masih terus mengakumulasi dengan harga yang sideways begini? Oh, menurun. Nah, ini sangat jelek nih. Ini juga bearish. Berarti apa mereka nggak akumulasi, mungkin nunggu harga yang lebih rendah atau mereka tunggu yang memang di atas 50.000 gitu. Makanya kalau misalnya sudah 50.000 apalagi tadi bilang 50.500 ya itu sudah pasti rally menurut saya. Kecuali langsung orang TP semua ya itu juga itu juga menjadi hal yang buruk sih. Nah, kalau dari exchange reserve ini justru bagus ya, agak sedikit menurun. Dari Binance juga menurun, dari Bitfinex yang kita lihat terus naik biasanya ini agak penurunan, berarti banyak orang yang beli dan masukkan ke wallet mereka. Nah, ini terus menurun ya exchange reserve-nya. Nah, ini bullish. Jadi kalau kita simpulkan ini bullish, bearish, bearish, bearish. Ya, berarti lebih ke bearish sejauh ini ya. Berarti kita delete dulu. Nah, kita seperti biasa lihat ke preset dulu ya, biar lebih gampang dan simple. Kalau 1 hari masih bearish, 4 jam netral, good. 1 jam bearish, 15 menit bearish. Nah, memang berarti belum banyak perubahan karena saya sebenarnya sudah bikin di apa namanya untuk channel VIP saya duluan ya, karena kalau YouTube kan saya harus memang bikin apa namanya video dan memang menyempatkan waktu pakai laptop lagi. Jadi nah ini saya udah bikin untuk di VIP saya tadi itu sebelum sebelum dia turun begini ya. Jadi saya itu malahan tadi itu lagi naik. Cuma saya bilangnya ini kemungkinan akan turun. Terus naik lagi. Nah, ini berarti sudah skenario yang kedua ya, berarti sudah naik lagi nih di sini. Nah, kemungkinan akan turun lagi. Nah, ini worst case menurut saya gitu ya. Kalau misalnya ini jebol, nah itu berarti agak kurang bagus, jadi bisa mengejar support yang berikutnya nih ke 47.300. Untuk sementara kita lihat 47.800-nya ini dulu. Sampai sini enggak. Kalau misalnya lebih ya bisa jadi patokan ini bisa kalau mau screenshot di video ini boleh. Ini pakai Vibo-nya lebih lebih enak. Kalian bisa lihat di sini gitu. Habis 47.800 ke 47.300. 46.900. Jadi bisa bisa tahu kira-kira oh sejauh mana nih BTC akan mantul gitu ya.
Jadi jangan buru-buru, apalagi kalau ini udah sore kan ya, udah 4:30 sore. Jadi biasanya jam-jam Amrik itu ada banyak kejutan gitu. Nah, kalau secara resisten gampang ya, 50.000 itu kita udah tahu, baik dari Bollinger atas sama apa Fibo-nya juga 50.000. Jadi udah jelas sekali. Nah, kalau dari MACD pun sebenarnya memang sudah mengarah ke bearish. Nah, itulah jadi kalau saya sih lebih ke bearish dari pagi tadi malah ya sebenarnya ya. Sempat saya buatkan di VIP. Agak siang lah karena pagi itu juga saya masih banyak aktivitas, agak siang saya bikinin ini apa namanya analisa singkat saya. Nah, kalau untuk BTCD itu saya tadi bilang ada cenderung ke arah naik. Nah, tadi di sini masih turun, masih naik di sini. Saya pun udah ngelong tadi, udah TP juga. Nah, jadi kemungkinan paling tinggi ya bisa naik ke arah sini. Ini saya pakai BTC DOM ya, karena masih ada panah yang tadi BTCD. Kalau misalnya BTCD kira-kira di sini lah mungkin ya. Ini saya soalnya mau apa namanya rekap untuk video ini kan ya, jadi saya belum ilangin dulu, makanya saya pakai yang BTC dong. Oke, ini kalau misalnya kita delete, nah kira-kira ini mungkin sama ya kayak tadi itu di posisi mungkin sini ya, 40,44 atau berapa tadi, coba lihat. Supaya enggak, memang agak sedikit berbeda sih ya. Agak berbeda sedikit. Oke, berarti kemungkinan di arah sini, ke sini nih. Oke, kita bikin aja juga ya, biar nggak repot. Jadi tadi itu dari sini saya udah bilang naik sih sebenarnya, naik. Terus ini ada penurunan ya, benar ya. Nah, ini naik lagi, mungkin agak turun lagi karena resisten. Nah, dan akhirnya paling tinggi mungkin sampai sini. 40,44 lah sekitaran sini kalau untuk BTCD. Jadi memang masih sideways di sini-sini aja sebenarnya dominasi kurang nggak masalah ya. Nah, yang penting itu BTC aja. Oh, sorry, ini yang Binance. Nah, apa namanya tadi saya bilang penurunan itu kan 47.800 mungkin sekitaran sini ya. Nah, kalau next support-nya kan di sini tadi. Nah, tapi memang kalau misalnya paling jauh ya paling retest di apa namanya falling wedge ini. Mungkin sekitaran sini 46.800, tapi kayaknya kok belum ada trigger yang bisa sampai sana ya kayaknya sejauh ini, kecuali memang tiba-tiba ada FUD apa gitu. Nah, kalau kemarin itu saya banyak dengar mengenai Omicron, jadi banyak yang mengkaitkan gitu ya, apa namanya, saya juga sampaikan di Telegram sih. Jadi ada yang mengkaitkan bahwa oh Omicron banyak sudah mulai kasus kematiannya gitu. Nah, itu memang saya juga pernah sampaikan ya di video-video sebelumnya bahwa Omikron ini menjadi salah satu VAD yang masih menggantung nih. Karena apa namanya? Secara penyebaran kita dengar itu memang sangat cepat ya. Walaupun tingkat kematiannya kecil sekali, 0,0 sekian kalau nggak salah persentase kematiannya kalau di Amerika ya. Cuman kita bisa bayangkan kalau penyebarannya sangat cepat, 0, sekian persen dari 1, 2, 3 juta, ya tetap banyak kan gitu ya. Akhirnya bisa menjadi masalah yang serius gitu. Kalau sekarang orang masih anggap, wah ini masih santai aja, masih biasa aja gitu. Walaupun memang sudah mulai nih, ada benih-benihnya. Nah, jadi itu yang kita harus ketahui juga ya. Jadi begitu ini ada trigger misalnya langsung wah banyak kematian atau apa gitu ya, atau di gara-gara Omicron ini ada lockdown. Nah, itu terutama kalau Amrik lockdown atau apa, nah itu bisa mempengaruhi sekali. Nah, jadi ini juga menjadi pertanyaan juga di member-member VIP saya, misalnya kemarin ada tanya mengenai kalau misalnya kasus corona kan sebenarnya bagus untuk supaya orang banyak work from home lah, terus juga orang beralih ke kripto lah segala macam. Nah, saya sampaikan makanya sebenarnya ini balik-balik lagi ke masalah inflasi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, ini saya bilang secara makro, kalau misalnya corona atau sekarang Omicron ini menyebabkan lockdown di beberapa negara, maka supply dan demand atau ekspor impor itu terhambat gitu ya.
Jadi bayangin kalau misalnya kita mau beli apa, beli kopi misalnya dari negara lain, kita mau import ke tempat kita, terhambat, otomatis harga kopi itu akan naik, jadi inflasi gitu ya. Nah, kalau inflasi apa namanya? Itu akan menyebabkan the Fed atau central bank gitu ya, misalnya kalau central bank Indonesia gitu ya, berpikir dong kalau inflasi terlalu besar, apalagi kalau kita banyak import gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan kita merubah kebijakan secara moneter. Nah, kalau the Fed itu kan tahulah sendiri, bisa tapering off lah, suku bunga ya balik-balik lagi ke sana gitu arahnya. Orang yang takutnya ke situ. Jadi bukan masalah apa namanya sederhana lockdown, corona segala macam gitu ya, tapi ini menyebabkan masalah memang secara global gitu. Itu baru kita bilang secara supply dan demand ya, ekspor dan import gitu, belum lagi hal-hal yang lain. Vaksin segala macam itu kan semua berkaitan. Nah, jadi apa namanya? Makanya itu berpengaruh untuk ekonomi gitu, terutama misalnya aset investasi ya, saham, kripto segala macam itu pasti terpengaruh. Karena ya memang masalah global ekonomi. Jadi apa ya itu bisa dipantau juga ya kalau misalnya ada perubahan seperti apa, kasus semakin naik atau apa ya memang kita harus waspada juga. Nah, terutama kalau saya lihat yang untuk BTC hari ini ya kemungkinan walaupun ini sudah setengah hari dan ini sudah di sini ya berarti ya ini sudah mulai naik lagi itu. Nah, apakah ada penurunan begini nantinya? Kalau enggak pun ya berarti dia langsung terus saja. Ya gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya enggak ya saya rasa bakal sideways di sini-sini aja gitu. Yang penting support ini itu aja yang diperhatikan kalau menurut saya. Jadi 47.800 jangan sampai jebol deh kalau bisa mantul lah. Kalau misalnya memang turun sampai sana gitu ya. Kalau nggak turun sampai sana ya kita masih santai aja di sini sideways. Karena untuk apa namanya tembus resisten 50.000 kayaknya agak susah untuk sekarang terutama ya. Nah, besok kita lihat lagi lah. Kecuali memang hari ini ada good news apa di jam Amrik ya itu kita nggak tahu. Makanya kalau jam Amrik ini memang kita harus pantau lah kira-kira dari futures mereka gimana, dari saham mereka gimana. Nah, itu biasanya pergerakannya mirip-mirip tuh. Jadi bisa dilihat kalau saya biasanya lihatnya di CNBC update-update-nya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe di video dan channel saya. Dan besok saya usahakan pagi-pagi ya. Memang ini sorry lagi agak hektik ya. Tahu sendiri kalau misalnya akhir tahun ya kita harus beres-beres semua gitu. Keluarga rame ya begitulah. Jadi ya inilah apa namanya. Tolong dimengerti aja. Saya tetap usahakan update kok yang pasti. Oke, terima kasih dan stay safe di market ya. Jangan lupa. Goodbye.